Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Apa kabar dan selamat siang kawan. Mic-nya bunyi nggak, Mas Manu? Masuk ya? Oke. Atau suaraku yang kurang kenceng ini? Oke, kawan Rasika, siang hari ini ada Bagus AA yang sudah siap untuk menemani Anda selama kurang lebih 1 jam di Ngobras Berpalekat ya. Ngobrol asik di Rasika, tapi versi berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Nah gitu ya. Oke, dan siang hari ini tentu saja bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan yang sudah hadir di studio adalah saya panggilannya Mas aja deh biar lebih akrab ya, Mas Dika Redana. Beliau adalah Divisi Sosdiklih atau Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Pekalongan. Dan untuk siang hari ini akan mengambil tema tentang program pendidikan pemilih berbasis sekolah. Selamat siang Mas Dika. Selamat siang Mas Bagus. Apa kabar Mas Dika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Mix saya kayaknya kurang gede ini yang kabel hitam. Nah, oke. Mantap. Oke, ini baru masuk ini. Oke Mas Dika, apa kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah baik Mas Bagus. Yang jelas kalau tahapan pemilu masih jauh gitu kan, tahun depan gitu masih aman ya. Masih aman. Santai gitu kan. Tapi gabut juga loh kalau misalnya nggak ada gawean, tapi apa yang harus kita lakukan? Ini salah satunya yang lagi rame kayaknya itu tadi ya, pendidikan pemilih untuk sekolah-sekolah ya. Betul. Ini sebetulnya apa latar belakang KPU Kabupaten Pekalongan menggagas program pendidikan pemilih berbasis sekolah ini, Mas Dika? Kalau berbicara latar belakang ya, pendidikan pemilih ini baik itu tentang demokrasi atau kepemiluan ini, kami melihat perlu dibangun sejak dini Mas Bagus. Oke. Artinya sejak usia remaja ini kan masih semangatnya untuk mencari tahu nih. Nah ini menurut mencari saya, tahu dan ingin tahu. Menurut saya ini cocok. Nah penasaran kita melihat sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan pemahaman tentang demokrasi maupun pemilu itu sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi menangkap dari ide itu ya, latar belakang bahwa anak-anak sekolah itu biasanya rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Terus seberapa penting Mas Dika para pelajar dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan ini? Karena bagaimanapun demokrasi itu semakin tahun pinginnya semakin berkualitas. Betul. Salah satunya didukung oleh anak sekolah. Nah, seberapa penting peran mereka? Kalau peran pelajar ini sangat penting ya, karena yang pertama jelas mereka adalah generasi penerus yang dia akan datang akan menjadi pemimpin. Seperti itu. Terus selain menjadi pemimpin, mereka juga tentunya akan menjadi pemilih. Nah makanya dari dua hal ini kualitas demokrasi ke depannya itu tentu akan ditentukan oleh mereka Mas Bagus. Oke. Tahun kemarin di pemilu 2024 sepertinya anak muda atau pemilih pemula itu kan mencapai 30% ya. Betul. Itu kan kunci juga ya, kalau bisa mengikat suara mereka udah dapat 30% loh. Betul. Ditambah yang lain-lainnya kan. Betul. Wah, ini. Tapi kalau tahun ini kayaknya masih utuh 30% atau naik atau turun Mas Dika? Kalau kita lihat pilkada kemarin, karena yang terdekat kemarin pilkada itu pemilih Gen Z itu 35% Mas Bagus. Wow, 35%? 35%. Ini wah, berarti sudah sepertiganya sendiri. Kalau bisa menguasai Gen Z itu berarti sudah mendapatkan suara sepertiga. Betul. Ya. Tinggal yang lainnya. Ya, artinya dengan 35% suara itu kita bisa melihat
hasil pemilu itu Iya. nantinya bakal seperti apa Betul. sih ini, gitu. Kalau menurut Mas Dika, mengapa sih pemilih pemula itu menjadi kelompok yang sangat strategis dalam setiap pemilu? Yang pertama itu tadi jumlahnya itu banyak nih. Ya, istimewa ya, Istimewa sepertiga. sekali, sepertiga sendiri. Itu Oke. yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mereka ini cenderung memiliki karakter yang apa ya, kritis, Mas Bagus. Oke. Kritis, terus kemudian kalau berbicara soal pemuda ini masih aktif-aktifnya, baik di kegiatan sosial Oke. maupun di di dunia sosial media ini cenderung anak-anak muda ini yang menguasai. Nah, itu. Terus kemudian ketika mereka mendapatkan informasi itu, informasinya itu cepat terserap. Karena otaknya masih fresh ya. Masih fresh. Beda seperti kita ya. Beda seperti kita. Kalau mereka kenapa fresh masih mikirnya hanya sekolah. Hanya sekolah. Kalau kita masih mikir anak, Keluarga, istri, gitu. keluarga, beras. Aduh, berasnya habis, Pak. Betul. Jadi mereka fokus ya Fokusnya nyerapnya ya. itu. Oke, selama ini tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda apa sih, Mas? Selain mungkin pasti ya, kalau saya lihat KPU Kabupaten Pekalongan beberapa bulan ini kan sering datang ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, ini seberapa penting atau tantangan terbesarnya apa? Kalau tantangan itu kami melihat nih anak-anak muda ini menganggap bahwa politik itu rumit. Oh gitu. Iya. Rata-rata mereka kesimpulannya itu. Rumit. Politik itu rumit gitu. Itu menurut saya ya. Iya, gitu. iya. Kemudian mereka menganggap politik ini cocoknya untuk orang tua nih. Gitu sih. Tapi dalam artian tidak menggugurkan mereka dalam menyalurkan hak pilihnya ya. Betul. Hanya saja mungkin paradigmanya mereka politik itu rumit dan orang tua gitu ya. Betul. Tapi selama ini mereka antusias gak sih, Mas, saat teman-teman KPU komisioner memberikan materi ke sekolah-sekolah? Ini sudah berapa sekolah sih, Mas? Ini kami sudah di 16 sekolah, Mas Bagus. Sekabupaten Pekalongan. Sekabupaten ya? Baik itu Pekalongan. negeri dan swasta. Sementara masih di swasta. Oh, swasta dulu Iya. ya. Oke. Di bawah naungan Kemenak sementara. Oke, baik. Bagus ini programnya, mencerdaskan bangsa dari sisi demokratisnya. Betul. Ya. Ada setiap kali Mas Dika nih misalnya datang ke sekolah gitu kan, ketemu dengan anak muda Gen Z dan lain sebagainya. Ada nggak sih, Mas, yang pertanyaannya kritis atau ngawur atau ugal-ugalan atau apa sih? Kalau Rata-rata lah ya. pertanyaannya kritis-kritis, Mas. Oh, gitu ya? Bahkan anak SMP itu sudah menanyakan money politik terus. Iya. Ya paling banyak itu sih money politik. Bahayanya bagaimana terus itu. Iya. Ini saya tadi kan sempat tertarik sama pernyataannya Mas Dika bahwa politik itu ruwet atau pelik, terus juga khusus untuk orang tua biasanya. Nah, Betul. ini ada nggak sih, Mas, KPU sendiri menyiapkan stigma bahwa politik itu kotor di kalangan pelajar itu hilang gitu kan? Ya ada, Mas Bagus. Jadi kami berupaya mengubah stigma itu bahwa politik itu sebetulnya menyenangkan, ya. Gitu kan. Dengan tentunya menghadirkan pendidikan pemilih yang kreatif, edukatif itu. Terus juga kita mengikuti perkembangan saat ini. Artinya kalau misalnya kita kayak seminar ya, saya tidak hanya satu sisi saja, saya terus aktif mengajak mereka berbicara, menggali pengetahuan mereka juga seperti itu, Mas Bagus. Kemudian kita juga memperkenalkan bahwa politik ini sebetulnya sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gitu. Kita ya contoh nyata yang ada di sekitar kita lah kita berikan seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya pendidikan pemilu di sekolah-sekolah atau pendidikan pemilih berbasis sekolah seperti ini yang saat ini dilakukan oleh KPU sendiri, bentuk kegiatannya di lapangan seperti apa, Mas? Atau hanya semacam kayak guru mengajar di kelas, atau ada mungkin simulasi-simulasi dan lain sebagainya? Kalau bentuk kegiatannya sebetulnya karena ini tajuknya atau judulnya KPU mengajar.
kayak guru mengajar di kelas. Namun di dalam pelaksanaannya untuk simulasi sih nggak ada ya. Cuma kami pasti berikan gambarannya, ini nanti di TPS seperti ini, seperti ini. Tata caranya begini, itu pasti kami diberikan ya hal-hal yang semacam itu ya, tidak hanya teori. Ada sharingnya juga di situ. Ada. Tanya jawab dan ada. Komplit ya berarti ya. Oke. Baik kawan Rasika, kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi bersama Mas Dika di Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat bersama Rasika FM. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Pemilihan umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Indonesia Jaya. Pemilihan umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur, bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Indonesia Jaya. Komisi Pemilihan Umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih,
adil dan jujur. Mengiratnya kami berbakti. Bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia jaya negeriku. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Mengiratnya kami berbakti. Bagi bangsa kami mengabdi. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Mengiratnya kami berbakti. Bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia jaya negeriku. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Mengiratnya kami berbakti. Bagi bangsa kami mengabdi. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkala. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Mengiratnya kami berbakti. Bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia jaya negeriku. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Berpalekat. Halo Le, mic-ku trouble lagi Le. Oke. Ya. Cek belum masuk. Oke. Tapi saya tidak monitor Le. Saya tidak mendengar apapun di sini. Iya. Tidak Le. Enggak, ini mic-nya Le. Mas Dika coba Le, Mas Dika. Cek. Nah, saya Cek. dengar suaranya Mas Dika. Cek. Cek. Iya, tapi
Cek. Masuk. Aman, Le? Suaraku keelek ya? Oke, baik kita lanjutkan lagi. Ini kabelnya mungkin yang agak sedikit crowded, Le. Jadi krepek-krepek suaranya. Bener ya Mas Dika ya? Bener. Nah, suaranya krepek-krepek kayak tadi ya? Malah nggak denger ini. Ya, malah saya nggak dengar sama sekali. Oke. Input, Le. Input yang di situ, Pak, Le. Coba, Le. Oke. Nah, belum. Oke, sambil jalan lah ya. Kita sambil jalan. Ada ngengnya, Le. Ada Jika kita kembali lagi di ngobrol asik di Rasika. Sorry ya, tadi ada sedikit kendala teknis ya. Saya tidak bisa mendengarkan suara dan Mas Dika juga tidak bisa mendengarkan suara. Jadi lebih baik kita berhenti dulu daripada kita tidak mendengar apa-apa, Mas Dika ya. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi dan tema kita siang hari ini berbicara pemilu santai lebih dekat. Masih terkait dengan program pendidikan pemilih berbasis sekolah untuk mempersiapkan pemilih pemula yang lebih demokratis dengan narasumber Mas Dika Redana dari KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi sampai mana ini pertanyaan saya ya? Oke, ini dalam pendidikan pemilih kepada siswa yang jadi sasaran, apakah ada hanya SMA saja saat ini? Kalau sasarannya itu kami menjangkau SMP juga, Mas. Oh, SMP kelas 3 ya? Ya. Mempersiapkan diri. Bahkan yang kelas 1 juga kami libatkan karena pada saat pilkada nanti mereka kan juga jadi pemilih pemula. Oh ya, di 2029-nya Iya. ya. Oke, baik. Iya, benar juga sih. Iya, Itu. jadi memang sejak dini ya mempersiapkannya ya. SLB juga terus. Oh, SLB? Betul. Wah, SLB. Ada trik-trik khusus nggak? Karena mereka SLB sekolah luar biasa pun pasti mereka punya hak pilih ya. Betul. Dan kita harus hormati itu. Harus hormati itu. Teman-teman disabilitas di SLB ini Oke. kan punya hak pilih juga lah nantinya. Kami kalau ini sih belum terjadwalkan ya. Iya. Cuma memang sudah mulai komunikasi. Oke. Tentunya kami juga melibatkan ya teman-teman apa itu namanya ya, penerjemah juga. Itu terus selain SLB, Oke. besok di tahun yang akan datang kami Ya. akan masuk ke kampus, Mas. Wah, ini bagus Ya, ini. Jadi selain di Kayak kuliah umum gitu ya. kayak Settingannya malah gitu bagus itu. kalau bisa kayak Iya. kuliah umum ya. Ya, yang datang minimal ketua KPU provinsi, ketua KPU Kabupaten Pekalongan gitu ya. Iya. Kuliah umum beneran. Oke. Oke. Nah, selama ini KPU dalam mengenalkan nilai demokrasi yang sehat kepada pelajar sejak dini ini seperti apa, Mas? Pendekatannya apakah murni teori atau seperti guru mengajar atau menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin akhirnya mereka mudah dimengerti dan mereka menerimanya dengan baik? Untuk itu ya kita menyesuaikan ini sih, Mas, apa ya? Kayak tadi bilang harus menyesuaikan dengan pesertanya. Jadi bahasanya juga yang bikin mereka enak gitu loh. Oke. Yang bikin nyambung. Jadi kita harus memperhatikan itu juga. Iya. Itu sih. Sekarang kan eranya media sosial nih. Betul. Termasuk juga informasi dari mana saja, kapanpun, dimanapun dalam genggaman.
Nah, ini bagaimana cara KPU mengedukasi pemilih pemula agar tidak mudah terpengaruh hoax politik yang ada di media sosial? Karena kita tahu biasanya hoax di media sosial itu lebih ngeri daripada hoax-hoax yang lain. Untuk caranya dengan mendorong pelajar untuk apa ya? Mungkin meningkatkan literasi digitalnya, Mas. Oh gitu ya? Iya, literasi digital dan verifikasi informasi yang terutama. Jadi tentunya kita harus verifikasi ini benar nggak sih berita ini kan? Jangan-jangan ternyata hoax. Ya. Sumbernya kita juga Betul. harus tahu itu. Itu membiasakan sikap-sikap kritis seperti itu yang menurut saya menjadi bagian dari edukasi kami. Kalau menurut Mas Dika nih, literasi politik pelajar di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah cukup atau masih kurang, atau latar belakang orang Kabupaten Pekalongan itu soal politik cuek, yang penting jahit gitu. Kalau Iya. lihat pelajarnya, Mas ya, Iya. itu tadi yang saya sempat sampaikan di awal bahwa bahkan di tingkat SMP ini ternyata mereka juga sedikit sudah mulai mengenal nih. Gitu ya? Iya. Pertanyaan yang muncul itu tentang money politik, terus bahayanya golput itu apa, sudah tanya-tanya seperti itu. Berarti mereka kan sudah Tertarik ya? sudah Minimal tertarik, paham dan lah ya? minimal sudah paham dasar-dasarnya dulu. Itu Mas. Kemudian ya itu sih. Cuma ini Mas, saya menemukan mereka sudah literasinya menurut saya sudah cukup baik ya. Cuma mereka masih kurang percaya diri untuk mendiskusikan isu-isu politik. Oh gitu Itu. ya. Biasanya yang didiskusikan mereka mungkin angkringan gitu ya, tapi masih malu untuk mendiskusikan Itu. politik gitu ya. Betul. Kalau misalnya saya tanya, Ya. sebetulnya mereka bisa jawabnya, tapi malu menyampaikannya itu. Iya, karena dianggap kamu terlalu muda nak untuk berbicara politik. Kalau kamu berbicara politik malah justru semakin tua, cepat tua gitu ya. Oke, ada nggak sih Mas indikator bahwa seorang pemilih pemula bisa disebut sebagai pemilih yang cerdas dan demokratis? Kalau menurut versi KPU ada indikatornya nggak sih? Ini anak ini pinter nih soal demokrasi nih. Kalau Calon orator, indikatornya tukang demo gitu. itu yang jelas menurut kami memahami tahapan pemilu, Mas. Itu kemudian pemilih ini menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Ataupun misalnya karena ada politik uang itu. Terus juga mereka harusnya itu memilih berdasarkan program, visi misi, track recordnya si calon bagaimana itu. Terus menghargai perbedaan pendapat. Misalnya temannya milih beda pendapat ya beda pilihan ya biarin saja. Jangan itu. gelut. Jangan gelut gitu kan. Tapi selama ini yang dihadapi Mas Dika dan kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Pekalongan saat datang ke sekolah-sekolah itu, politik uang tetap masih nomor satu ya, Nomor yang jadi satu. isu ya. Jadi isu nomor Apa satu. Mas kira-kira pertanyaan mereka? Itu dampaknya apa? Dampak politik uang itu apa? ya jelaskan, kami menjelaskan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Oke. Ya. Iya. Itu kan lebih iya ternyata ini dampaknya kalau misalnya saya golput saya seperti ini, kalau saya menerima politik uang endingnya kayak gitu. Seperti itu Mas Bagus. Oke. Nah, ini sekarang nih KPU kan juga semua sebetulnya, terutama KPU ya, ini mendorong anak muda agar tidak apatis terhadap pemilu dan politik. Ada tips-tipsnya atau trik-triknya nggak Mas? Selama ini kan anak muda itu kan alah karep-karpe gitu. Yang penting saat kampanye ikut gitu kan. Ya itu kembali lagi ke pendidikan politik Mas. Jadi pengemasannya itu harus lebih kekinian, menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda sekarang. Terus kemudian misalnya ada konten-konten sosial media itu juga yang ikuti yang tren-tren aja sih. Seperti itu. Oke. Jadi mereka tertarik dengan isu-isu politik seperti itu.
Terus kalau misalnya kalau tadi kan anak-anak banyak bertanya terkait dengan politik uang, terus bahaya golput. Terus ada ruang juga nggak Mas itu waktu di depan anak-anak itu terkait dengan black campaign atau kampanye hitam? Ada yang tanya juga nggak? Ada. Sebetulnya bagus ya mereka ya Bagus, sudah paham ya bagus, ya. politik uang, black Black campaign, campaign itu. terus bahaya golput gitu ya. Terus kalau yang di sosial media ini kan biasanya rame ribut antar pendukung itu Ya. juga pernah ada yang tanya seperti itu. Itu ya memang bagian dari dampak ya kalau kita terlalu tidak menghargai pendapat orang lain Iya. ya itu rame Ya. seperti itu. Tapi selama ini mereka responnya seperti apa sih Mas saat dari beberapa sekolah ya mungkin ya yang didatangi oleh KPU Kabupaten Pekalongan, rata-rata responnya seperti apa? Responnya mereka mendukung ya Mas ya. Dari pihak sekolahnya Iya. itu mendukung, tentunya kalau ini kan kami tawarkan dulu Mas. Jadi kegiatan ini kami tawarkan kepada pihak sekolah. Ternyata kami tidak menentukan nih karena Tidak menentukan apa maksudnya? sekolahnya. Jadi kami bekerja sama dengan MKKS dan KKM ya. Oke. Itu kelompok kepala sekolah. Mereka menawarkan sekolah-sekolah mana saja yang mau. Gitu. Nah, mereka yang mengisi sendiri seperti itu. Oh, gitu ya. Selama ini sudah target berapa sekolah, Mas? Kalau targetnya insya Allah di 60 sampai 80 sekolah. 60 sampai 80 sekolah. Sekarang yang sudah berjalan 16 ya, masih cukup panjang dan lama. Sampai nanti tahun depan atau tahun ini selesai lah ya. Iya. Oke. Ada nggak Mas anak yang misalnya saja ini kritis banget ini anaknya, tanyanya aneh-aneh gitu, ada nggak Mas? Iya, kalau tanyanya ya sekitar itu tadi sih Mas. Tapi cukup bagus ya berarti cukup ya? bagus ya. Oke. Baik kawan Rasika, kita masih terkait dengan pendidikan pemilih berbasis sekolah untuk mempersiapkan pemilih pemula yang lebih demokratis dengan narasumber dari KPU Kabupaten Pekalongan Mas Dika Redana, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem SIDALI, dan diperbarui kembali di Cek DPT online.
Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri, khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi Sidalih, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT Online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, BSSN hingga BRIN, inovasi ini dipastikan terus berlanjut dan berkembang di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Halo, nama saya Yudi, saya tinggal di Wellington, Selandia Baru. Untuk pemilu 2024, Cek DPT Online sangat berguna bagi saya. Rumah saya jaraknya sekitar 25 kilo dari KBRI, dan karena kesibukan sehari-hari, agak sulit untuk saya untuk datang ke KBRI untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dengan Cek DPT Online, saya tinggal buka websitenya, masukkan identitas diri saya, dan saya bisa melihat apakah saya sudah terdaftar atau belum. Terima kasih. Bang, mau tanya, tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh, Cek DPT Online? Iya, tahu. Tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh iya tahu Mbak. Cek DPT Online itu kita bisa cek TPS kita, Kak. Itu tuh membantu saya banget untuk mengetahui lokasi TPS saya di mana. Sebelumnya saya pernah menggunakan juga tuh Cek DPT Online untuk ngecek apakah saya sama istri itu satu TPS atau enggak. Dia juga ada website gitu, jadi kita bisa gampang nyari lokasinya. Apalagi kemarin adik saya itu baru pertama kali memilih. Jadi saya bisa tahu di mana lokasi TPS adik saya untuk memilih. Karena kebetulan sebelumnya kita beda kakak, begitu menikah satu kakak, saya harus cek kan ke tempat TPS-nya sama atau enggak, ternyata sama. Iya Kak, tergantung. Jadi aku bisa tahu TPS aku di mana. Pokoknya itu membantu banget deh. Sangat bermanfaat itu. Hai teman-teman, dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di tahun 2024 nanti? Coba cek di link di bawah ini ya. Hai teman-teman, cek dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih untuk di 2024 nanti. Pastikan langsung cek di link berikut. KPU melayani. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT Online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu, pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT Online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan juga kita masih bersama Mas Dika Redana dari KPU Kabupaten Pekalongan sampai jam 11 nanti kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 085647731111. Untuk Anda yang di sesi terakhir ini ingin bertanya terkait KPU ya, ini mumpung bagian sosialisasi. Kalaupun nanti tidak bisa jawab, nanti dijadikan PR ya. Nanti dikirim ke Rasika lagi untuk membacakan jawabannya. Oke, Anda silakan bisa bergabung di 085647731111. Ada yang sudah bertanya ini Mas Dika. Siap, Mas. Arifin yang ada di Kandang Serang. Apakah KPU mengadakan polling terkait lembaga pelaksana penyelenggara pemilu di Kabupaten Pekalongan? Kalau pernah mengadakan, bagaimana hasil pollingnya? Ini mungkin terkait pelayanan biasanya ya. Misalnya saja KPU Kabupaten Pekalongan menurut Anda terbuka atau tidak? Gitu. Pintunya tertutup terus. Kalau polling itu saat ini kayaknya belum, Mas. Belum ya? Belum. Ya. Oke. Ini jadi ide bagus ini. Ini ya. Jadi masyarakat juga semakin mengenal, terus masukan-masukan dari masyarakat juga real. Iya. Itu apalagi hadiahnya gede. Biasanya paling kencang gitu. Iya. Ya. Berarti belum ya Mas jawabannya? Belum. Tapi kalau survei apa kemarin, iya, kayaknya belum sih kalau polling. Belum ya, iya. Polling belum ya. Iya. Oke, baik. Aminah yang ada di Kedunguni, terima kasih sudah bergabung di 085647731111. Bagaimana antusias atau minat pemilih muda di Kabupaten Pekalongan? Apakah banyak yang ikut menyalurkan suaranya, ataukah lebih banyak yang golput? Oke, kalau biasanya sih kalau nggak ada sangunya golput. Gitu ya. Kalau berbicara pengguna hak pilih, ya, untuk menentukan pemilih pemula jumlah pengguna hak pilihnya itu terus terang kita tidak tahu Mas, karena itu pengguna tadi ya. Iya, pengguna hak suara kan tertutup ya. Itu. Terus kemudian kita kan global, hanya ada pemilih jumlah pengguna hak pilih berapa, pemilih perempuan berapa, pemilih laki-laki berapa. Kalau jumlah pemilih pemulanya ada, tapi pengguna hak pilihnya kita kesusahan untuk mendeteksi itu karena ada memang rahasia itu ya, langsung umum bebas rahasia ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita nggak bisa tahu, tapi yang jelas kalau di Kabupaten Pekalongan di data 2024 kemarin pemilu Gen Z atau generasi Z itu menduduki di angka 35%. Oke, baik. Ada berikutnya pertanyaan tentang bagaimana sudah ini tadi. Apakah ada metode kreatif atau pendekatan kekinian yang digunakan KPU agar edukasi politik lebih menarik bagi Gen Z? Ada nggak Mas? Ada. Mungkin main lenong dulu. Kalau bagi-bagi permen misalnya. Kalau Gen Z ya, kalau di tingkatan pelajar itu kami ada namanya video pembelajaran. Oke, layar tancap nontonnya. Iya, layar tancap, penggunaan animasi dan ya kreatif lah penggunaan itu. Terus kalau secara umum kita konten-konten kami berusaha dengan menyesuaikan tren yang sekarang Mas. Selalu berusaha seperti itu. Oke. Itu terus podcast juga menurut saya bagian dari sesuatu yang kreatif ya, metode kreatif itu sih Mas. Oke. Kalau yang namanya sukses dan tidaknya pemilu, apalagi untuk pelajar, untuk menyukseskan demokrasi, pesta demokrasi itu kan sebetulnya tanggung jawab kita semua. Betul. Ya. Nah, kalau menurut KPU sendiri sejauh mana sih peran guru dan sekolah dalam membentuk karakter pemilih pemula yang kritis namun tetap santun? Mereka ini memiliki peran yang sangat penting sekali Mas. Tentunya dalam hal mereka sebagai pembimbing di sekolah ya. Guru kan sebagai pembimbing utama dalam membentuk karakter pelajar. Jadi
mereka itu tidak hanya memberikan soal pengetahuan saja, ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka juga bisa menjadi mitra KPU dalam khususnya dalam memperkuat atau melanjutkan pendidikan demokrasi yang sudah kami lakukan seperti itu. Oke. Kalau harapan KPU sendiri, Mas, terhadap kualitas pemilih pemula di pemilu yang akan datang ini, rencananya kan 2029 ya. Iya. Tahapannya bahkan sudah mulai di awal April 2027. Sekitar awal itulah ya. 2007-an lah. 2007-an. Itu harapan kami tentunya untuk pemilih pemula, khususnya di pemilu mendatang, mereka dapat menjadi pemilih yang lebih mandiri, lebih cerdas, itu dengan poin-poin yang sempat kita bahas tadi. Lebih bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu terus juga bisa terlibat aktif dalam pengawasan pasca pemilu, Mas. Oh gitu, itu yang terlupakan malah justru biasanya ya. Itu justru pasca merupakan pemilu itu bagian penting juga. Bagian dari kunci ya. Betul. Ada nggak, Mas, pesan khusus bagi generasi Gen Z atau pelajar yang nanti di 2029 menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali perdana gitu kan? Biasanya atau diiming-imingi nanti partainya pilih ini ya. Nanti ini uangnya, amplopnya. Kalau pesan khusus, saya berharap pada teman-teman pemilih ini tidak gampang terprovokasi atau terpengaruh. Kamu harus milih ini, kamu harus itu, enggak. Tapi gunakan hak pilih sesuai hati nurani kita, berdasarkan poin-poin, misalnya mengenali program calon, visi misi dan lain sebagainya. Itu terus jangan mau menerima uang. Politik ini yang paling penting ini. Betul. Oke, yang terakhir, Mas Dika, cara generasi muda ikut menjaga demokrasi yang tetap sehat, jujur dan bermartabat di tengah perkembangan zaman saat ini. Rata-rata kalau sekarang itu kan ada pemilu atau enggak, terserah lah. Kalau ada yang ngasih, saya ya berangkat. Kalau enggak, ya saya jahit atau saya kerja gitu kan. Nah, ini ada pesan enggak, Mas, yang terakhir nih, harapan untuk semua orang, terutama untuk sesuai yang tema kali ini, Gen Z atau pelajar. Ya meningkatkan literasi politik dan digital ya. Itu penting. Jadi pengetahuan baru terkait demokrasi atau perkembangan politik itu juga perlu kita tingkatkan dengan cara mencari informasi yang benar dan menjaga etika di sosmed tentunya. Terus kemudian aktif berpartisipasi di dalam pemilu nantinya. Jadi petugas pemilu. Iya, bisa jadi penyelenggara atau bagian dari pengawasan. Banyak hal untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Kemudian itu tadi menolak politik uang dan ujaran kebencian. Jangan black sampai campaign terutama. Black campaign itu. Terus itu tadi terus mengawasi jalannya pemilu maupun pasca pemilu. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Dika Ardana sudah hadir di studio, dan kawan, tuntas sudah kebersamaan kita di acara Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat antara Rasika FM Pekalongan bersama KPU Kabupaten Pekalongan siang hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.